Shalom saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu. 4 September kemarin gereja GB Gatot Subroto semua merayakan ulang tahun yang ke-26. Jadi start gereja ini pertama ada tahun 88. 4 September itu di Karsa Pemuda. Ibadah pertama dibuat yang hadir kira-kira 400 orang. Dan dari 400 sekarang hari ini kalau di total semua kira-kira 250.000. Tuhan itu semuanya. Gak gampang loh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sendiri tahu gereja ini ada start akhir 91 dan bergabung di start tahun itu. Saya Tuhan, saya percaya kita terus dibawa Tuhan semakin dewasa untuk kenal rencana Tuhan. Nah, masuk tahun ini, saya percaya ini tahun ini unik nih. Goncangannya luar biasa tahun ini. Tapi Pak Niko bilang tahun ke depan ada 7. Yang pertama adalah AINHEI 2015 tahun goncangan. Nah, ya. Ini aja sudah goncangan Pak, tambah goncangan. Iya, enggak apa-apa. Bapak Ibu ada berapa persiapan yang harus buat? Orang bijak itu melihat malapetaka dan bersembunyi. Orang fasik berjalan terus, kena celaka. Kalau kita baca firman, kita jadi bijak senantiasa. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, Bapak Ibu ada waktu. Ini kan direkam nih. Dari tadi saya muncul terus di depan. Ibadah pertama tolong diambil rekamannya, coba direnungkan. Saya bicara mengenai peperangan sepanjang tahun ini. Bahwa peperangan tahun ini tuh beda sama tahun-tahun lalu. Pernah ketemu ular ya? Belum ya? Saya ketemu pernah. Kita kalau lihat yang namanya rattlesnake, ular derik yang gitu, atau ular kobra, tuh kita ketemu kobra sama kita ketemu sama-sama takut tuh. Kobra takut, sama-sama takut. Dan Anda bersiap sedia. Tapi yang namanya ular python itu beda. Python kalau jalan di kaki, geli-geli sedep. Gitu. Naik terus kita, Anda cuma tahu satu hal. Kok rasanya sempit ya? Kok sempit ya? Kok makin sempit ya? Kerak. Mati. Peperangan tahun ini tipenya python. Tiba-tiba iblis masuk dalam rumah tangga kita dengan cara yang sangat halus sekali. Mulai dijerat hidup kita. Kita ke kiri mentok, depan, belakang, kanan mentok. Utara, selatan, timur, barat mentok. Sepertinya kalau semuanya mentok. Tok, 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 tok. Kesana mentok, sini mentok. Hidup yang benar, Kristen itu adalah hidup yang diberkati itu yang luas. Tuhan berkata, maka Tuhan akan meluaskan kemahmu, kan gitu. Kalau Anda berasa makin sempit, sepertinya nggak ada pertolongan, saran saya, koreksi diri. Ini jangan sampai python sudah masuk. Saya nggak bahas soal python, nanti Anda ambil saja yang ibadah yang pertama. Kita buka sebentar Matius 6:34. Kalau yang 33 sudah banyak yang ngomong. Cara hidup kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kan gitu. Udah itu nanti yang ngomong kapan-kapan. Matius 6:34. Sebab itu jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan khawatir akan apa? Jangan Senin, jangan khawatir. Jadi karena Senin besok ini punya kesusahannya masing-masing. Kesusahan sehari cukup untuk. Jadi Bapak Ibu yang namanya tiap hari itu ada tantangannya. Jangan sampai Anda hari ini punya tantangannya, Anda beban kekuatan sehari, Anda bawa beban 5 hari. Itu jadi rempeyek itu. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertahan kesusahan sehari, cukup buat sehari, jangan lebih. Kita buka sebentar 1 Korintus 9:27. Kenapa saya tertarik dengan firman ini? Juli, minggu pertama, Anda sering mendengar, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Lagu itu Pak Niko sudah nyanyikan 2 bulan. Itu lagu beliau sudah cerita, pertama kali beliau dengar itu di tanggal 11 Juli. Pernikahan dari seorang kepala rakyat yang punya mantu kan anaknya itu, menikah anaknya.
Pada saat beliau sudah sampaikan itu, besok Sabtunya Pak Miko isi menara doa dan saya hadir. Beliau cerita ini, 1 Korintus 9 ayat 27. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Sebab 27. 1 Korintus 9 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi tubuh perlu dilatih toh. Ini banyak orang sekarang suka fitness. Wah, saya kalau ngeliat laki-laki zaman sekarang ini, waduh, bahannya, waduh, bukan 6 pack, 8 packs. Wah, kotak-kotak semua. Badan keren. Wah, penampilan macho gitu ya. Ditanya, pernah tahu itu Paulus, Matius, Markus? Siapa Pak? Teman Bapak ya? Waduh. Dan menguasai seluruh. Jadi ngelatih tubuh harus apa? Menguasai. Bapak Ibu, kuasai diri kita sepenuhnya. Biasa kan kalau Anda mau puasa Anda bilang sama perut, perut, asam lambung dengar baik, hari ini gak ada makanan masuk puasa ya. Nurut, tunduk. Itu belajar. Supaya setelah aku beritakan Injil pada orang lain, apa? Jadi saya mau tanya, bisa gak kita orang Kristen ditolak ke surga? Bisa banget. Bapak Ibu, nggak ada cerita sekali selamat-selamat. Anda dan saya tidak perlu terima keselamatan lagi. Kita sudah terima keselamatan. Bukan perbuatan baik. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Anda nggak bisa beli itu. Anda sudah di wisuda. Zaman sekarang pakai toga, wisuda, bawa itu apa gulungan itu, yang kosong itu isinya. Nggak ada isinya itu. Itu nanti tebusnya di administrasi udah bayar baru tebus. Anda difoto, rektornya sudah pindahkan, difoto. SE, sarjana ekonomi. Saya mau tanya, Anda bilangin sama teman, kapan ya kita jadi sarjana? Tadi ngapain? Anda sudah terima keselamatan, saya sudah terima keselamatan, sudah terima semuanya. Kita nggak bahas terima keselamatan, kita bahas bahwa engkau dan saya mau memerintah bersama Yesus. Dan caranya adalah latih tubuh dan kuasai sepenuhnya. Ini Bapak Ibu, ke depan Pak Niko bilang soal goncangan. Saya mau cerita ini dulu. Kenapa hidup itu ada masalah? Nah, ini kita bahas ya. Jadi judul topik hari ini khotbahnya adalah kenapa hidup ada masalah. Nanti coba cek pelan-pelan. Tidak semua masalah karena salah Anda. Tidak semua masalah karena salah mertua Anda. Bapak belum ketemu mertua saya sih. Kalau sudah ketemu bisa pingsan Bapak. Saya Tuhan. Nomor 1. Kenapa kok hidup ini ada masalah? Ada 3 penyebabnya. Yuk kita lihat yang pertama dulu. Orang itu bisa kena masalah. Saya berikan contoh-contohnya nanti, hamba-hamba Tuhan ya. Itu karena satu seperti Nuh. Penyebabnya itu bukan Anda, tapi orang lain. Anda tahu Nuh ya? Dia tinggal di sebuah tempat yang dimana sekelilingnya berdosa semua. Jadi pada saat penghukuman Tuhan turun atas tempat itu, kebetulan Nuh di situ, kena nggak? Kena. Jangan bilang begini, seluruh tempat tinggal Anda 1 RT, 1 RW, semua buang sampah sembarangan. Anda nggak pernah buang sembarangan, buangnya rapi. Semua buang sembarangan. Kalau banjir, saya mau tanya, Anda bisa lolos? Waduh, jangan bilang gini, Pak. Rumah saya tuh tempat paling rendah, Pak. Di perumahan saya semuanya banjir 2 meter. Tetangga kiri kanan saya 3 meter. Rumah saya kering. Bohong besar. Saya pernah satu ketika di daerah saya. Waduh, banjir besar. Itu bapak satu naik ke genteng. Duduk paling tinggi, bersila, cabut keris. Merapal ilmu. Gitu. Itu air dia tolak supaya minggir. Anda tahu, yang paling dalam banjirnya rumah dia. Karena Anda tinggal dalam sebuah tempat. Kalau Tuhan mau, tanda kutip, jatuhkan sebuah penghukuman ke sana, yang kau pasti kena. Pasti kena. Saya mau tanya, waktu peristiwa Nuh kehilangan apa? Bajunya hilang tuh? Baju hilang, rumah hilang, ladang hilang, kambing, sapi, domba, gadget, kulkas, TV hilang semua tuh? Hilang semua. Tapi saya mau tanya, yang paling untung siapa? Ya Nuh. Jadi, kenapa kita diminta berdoa untuk Jakarta? Kenapa harus berdoa untuk Bojong?
Karena kalau sampai ada kurang doa, ditimbang sama Tuhan, menek teka farsin, dan tiba harus ada penghukuman, tanda kutip, misalnya, sekiranya jika apabila mungkin ada gempa. Jangan begini, bojong kena gempa, Anda tenang sendiri. Nggak mungkin. Jangan-jangan sudah di surga itu. Lebih ngeri lagi, kalau ke surga. Nomor 1. Jadi, kadang-kadang Pak, kenapa ada masalah menimpa hidup saya? Belum tentu salahmu. Karena engkau ada bersama orang yang salah. Lihat Yosafat. Dia kumpul sama Ahazia. Dia kumpul sama Ahab. Dia kumpul sama Yoram. Itu raja semuanya benci Tuhan. Anda baca firman Tuhan, amin? Jangan bilang gini, Pak, Ahazia, Yoram, Ahab teman Bapak semua. Nah. 1. Jadi ada orang yang kena karena apa? Kasus orang lain. Kalau Anda ngalami ini, makanya kenapa Anda harus berdoa untuk kantor perusahaan Anda. Karena kalau krisis melanda Indonesia, saya beritahu, kalau sampai BBM 1 liter 11.000, Anda mau Kristen tetap belinya sama. Kalau bensin sampai langka, Anda harus ngantri, saya beritahu, yang Kristen nggak Kristen ngantrinya sama semua. Kalau BBM naik, saya beritahu, yang namanya harga ayam tadinya 40.000 jadi 90.000, Kristen dan Kristen sama. Gak ada gini, kartu jemaat bojong, House of Christ. Pak, orang gereja Pak, diskon 50%. Kalau semuanya kayak begitu, semua orang daftar sini. Bisa ya? Jadi jangan, bukan. Nomor 1, kita jadi pembela. Justru karena saya kenal sebuah tempat, sebuah perusahaan otomotif showroom terkenal. Gede sekali tempatnya di Jakarta. Itu tempat krisis 98. Hampir ludes, bangkrut itu. Tapi ada beberapa orang di kantor itu yang mau bikin perusahaan doa. Dilarang sama direksinya. Doanya bawah tangga. Doa terus. Dari doa, sekarang dia kalau bikin media hari Jumat, persekutuannya, tempatnya sudah kayak teater. Bagus. Tempat terbaik, direksinya tunjuk. Untuk perusahaan doa, dikasih tempat terbaik. Kenapa? Direksi bilang begini, karena ada yang doa, ini perusahaan masih berdiri sampai hari ini. Nah itu yang benar kayak gitu tuh. Karena ada Anda di perusahaan itu, ada Anda sebagai karyawan di tempat itu, ada Anda sebagai pegawai di tempat itu kantor diberkati karena ada engkau dan saya. Nomor 2 yang kita buka, Kisah 27. Makanya hari-hari ini saya mau bilang, hati-hati Anda bersama dengan orang yang salah. Oh, kumpul sama orang narkoba semua. Kalau mereka tangkap polisi, Anda ikut gak? Lah ya ikut toh. Nonton balapan liar, ciduk polisi, Anda ikut gak? Ikut, nginep 2 hari. Gitu. Gigit nyamuk, gitu. Pulang demam berdarah, terus lewat. Jangan salahkan Tuhan, salah kumpul tuh. Getir ketawanya ya. Getir, saya beritahu, hati-hati. Hanya karena masalah satu rusak semuanya. Kisah 27. Ini cerita Paulus mau ke Roma. Ceritakan dulu ya. Di tengah jalan kita buka Kisah 27 ayat yang kelima. Maaf, 6. Kisah 27 ayat ke-6. 27 ayat ke-6. Ini Paulus lagi break Roma. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria, Mesir. Dari Mesir mau pergi ke Italia dan dipindahkan kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dengan susah payah. Kami mendekati Knidus. Kenapa? Karena angin gak baik. Kami susuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah dengan susah payah melewati tanjung itu, sampai kami sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau, sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Bapak Ibu, saya beritahu, ciri orang yang sebentar lagi mau kena masalah. Saya tuh udah banyak konseling orang. Kalau dibilang ratusan kesedikitan lah. Tapi saya nggak mau banyak cerita supaya jangan meninggikan diri. Orang kalau konseling sudah ketahuan. Ini bentar lagi konseling bakal remuk redam atau konseling bakal pulih. Kelihatan. Kalau Anda berasa, Pak, gak tahu kenapa ya, saya kalau mau buka Alkitab, mau doa aja, ada gangguan. Saya udah mau puasa aja, ada aja. Dan semua gangguan ini masuk akal.
Saya beritahu, siap-siap. Nomor satu, hidup benar, hidup diberkati itu gini. Kalau Anda mau cari Tuhan tuh bisa bebas. Kalau Anda mau cari Tuhan aja, udah gak bebas. Ada ini, ada itu. Saya perlu beritahu, cepet-cepet balik. Mau pulang ke rumah, mau baca firman habis mandi, buka televisi, isinya begini. Caki-cuki, caki-cuki, caki-cuki. Hati-hati, hati-hati. Saya kasih Tuhan. Kalau Anda diam aja, berarti Anda nggak nonton. Puji nama Tuhan. Gitu, udah nggak ada tuh film. Gitu, hati-hati. Nomor satu. Paulus terus lihat ayat 11. Tetapi perwira lebih percaya pada jurumudi dan nahkoda daripada pada perkataan Paulus. Ayat ke-22. Akhirnya apa? Kena badai. 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku nasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wah, nih Paulus ketemu malaikat sering loh. Mantep nih orang nih. Saya dengar banyak pendeta zaman sekarang, waduh lebih hebat lagi. Pagi ke surga, sore pulang. Waduh, pulang pergi. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat sama-sama. Karena, ini penting nih. Hidup kita jadi berkat. Kantor Anda yang harusnya bangkrut tetap untung karena ada engkau di sana. Jadi karena ada anak Tuhan di sana. Saya sering bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tinggal tuh bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Tuhan, berkati kota ini. Karena ada aku dan keluargaku tinggal di sini. Karena kalau kota ini ada sesuatu nanti kena, aku juga kena. Bukankah kau sayang sama aku? Nangkep ya? Tuhan mau habiskan Sodom Gomora, itu sama Abraham, itu hitung-hitungan dulu tuh. Karena apa? Ada orang benar di situ. Ternyata jumlah orang benernya nggak cukup. Jadi, kenapa saya kena masalah, Pak? Satu, Paulus tuh ke ombang-ambing. Kita lihat Paulus ngalami apa itu. Ayat 33. Anda tahu akibatnya apa tuh kapal? Ketika hari menjelang siang 33, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti saja menahan lapar dan apa? Ini bukan puasa, kefefet. Nih, gak makan. Saya baru dikasih tadi makanan bakmi. Tangki sudah penuh. Mobil kalau bensin kurang ngegibek. Apa firman Tuhan bilang? Ini firman Tuhan yang turun. Kenapa ada masalah? Karena mungkin yang kena masalah bukan Anda. Anda sedang ada di sebuah tempat yang orang harus kena. Akibatnya apa? Engkau kena. Nomor satu, hati-hati bergaul. Tahu ini. Kalau tuh orang berkali-kali Tuhan sudah tunjukkan hati gak enak. Anda bisa berfirman. Kalau dia nggak mau terus, jangan ditinggalkan, tapi tolong dijauhi sedikit. Saya pernah alami. Ada seorang teman, saya ini adalah persoalan doa di kampus. Saya besar di kampus, saya bertobat di kampus dan melayani Tuhan di kampus pertama kali. Di ibadah kami di bagian belakang, itu ada satu orang yang kalau ibadah, seru sama Tuhan. Alkitab depan, jadi orang semua taruh Alkitab, dia taruh gini Alkitabnya. Anda tahu, pas saya lewat ke belakang, tuh Alkitab dalamnya buku porno. Wah, zaman dulu kan gak gampang saya buku porno. Jadi ini orang tuh aneh, ngomongnya gede soal Tuhan. Kalau ngomong haleluya, pokoknya aneh-aneh begitu, biasanya aneh orangnya. Gitu. Orang Kristen makin rohani, makin normal. Halo? Kan tanya sama saya, Parno sudah makan? Sudah, terima kasih. Parno sudah makan? Haleluya. Nah itu aneh. Itu. Kalau saya jawab gitu, tolong diingatkan ya nanti ya. Pak, jangan aneh, Pak. Ini orang aneh, gak ada yang mau deket sama dia. Tapi karena saya itu kan mau berusaha ramah, ya saya tuh senyum sama dia. Dia pikir saya mau temenan sama dia. Ini orang, kemanapun saya di kampus pergi, ikutin saya terus. Saya ke perpus dia ikut.
Saya lagi meeting sama teman saya di kantin, dia datang. No, teman lu datang no. Ngomongnya Kristen tapi hidupnya dosa. Dan gawatnya gini, kalau zaman dulu kalau di kampus, itu kan kalau yang pria kuliah, pacarnya di luar, nunggu. Selesai kuliah pulang bareng. Atau biasanya yang perempuan kuliah, pacar depan di luar, nunggu. Selesai kuliah, baru pulang. Saya tuh enggak. Saya kalau kuliah, itu yang laki-laki itu, nunggu di depan. Kan nggak enak gitu loh. Lu pacar lu. Zaman sekarang sudah banyak orang kayak gitu. Zaman dulu nggak ada. Malunya, saya ke toilet dia ikut. Ya maksudnya tempatnya beda-beda sih. Tapi kan nggak enak. Saya tuh udah nggak enak. Pengen nolak dia. Dan Tuhan sudah ngomong sama saya tuh nggak berani ngomong tidak. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Satu hari dia datang ke kos saya, sudah jauhi dia mungkin berasa. Di kos saya dia datang malam-malam. Ngajak makan. No, saya bilang. Cukup. Dia teriak sama saya. Aruna dijam makan gak mau. Dan teman-teman kok keluar semua dari pintu toh. Ada apa. Kan malu saya. Ini ngajak makan gak mau. Teman saya teriak, ngajak makan gak mau, sombong banget. Jadi gak enak semuanya. Saya bilang gini deh, oke, janji ya. Saya ikut kamu malam ini sekali. Saya cuma minum doang, kamu makan. Itu terserah, yang penting kita bisa berteman. Baik tidak, saya bilang pokoknya kalau kamu gak berubah kita gak berteman. Ya sudah, oke, naik mobil saya. Saya udah sebel aja. Ya naik. Duduk. Doa. Saya doa. Sudah doa, yuk, jalan. Mundur tuh. VW kodok. Tiba-tiba. Naik. Ada apa? Saya bilang. Gak tahu, matiin. Pasti matiin, buka kaca. Kosong. Apa? Kosong. Turun. Saya turun. Pas saya turun, saya lihat. Anak kucing kegiles. Yang orang Jawa sih tahu tuh. Orang Jawa punya kebiasaan nabrak kucing, nomor 1 berhenti, copot baju, dibungkus, kuburkan. Kalau enggak, bentar lagi kamu mati seperti kucing itu. Yang Jawa masih tahu. Tukang taman saya naik motor, nabrak musang, dipikir kucing. Begitu berhenti, langsung buka baju. Oh, musang nggak jadi pakai lagi. Saya bilang sama teman saya, anak kucing sudah hampir mati, sikat sekalian. Krok. Lah gimana? Mas udah gitu. Saya pandang dia pandang saya, nggak perlu ngomong, sama-sama tahu artinya. Artinya apa? Kamu percaya apa enggak? Saya ngomong gini, saya nggak percaya kayak begitu-begitu. Dia bilang, gua juga. Jalan, terus jalan. Begitu keluar dari kos, terus jalan. Hari itu truk masih boleh lewat di jalan protokol. Saya masih ingat tuh, lagi belok daerah Semanggi itu. Dari belakang saya lihat truk gedenya minta ampun. Boom, bukan tet. Boom, kan itu kan lewat. Saya teriak, Yesus. VW kodok belok, sikat. Terus pinggirnya. Nabrak trotoar. Saya teriak, Yesus tolong. Tuhan baik. Semuanya baik semua. Dah. Alkitab bilang kutuk tanpa alasan tidak kena. Ini kena nih tadi, hampir kena. Berarti kutuknya punya alasan. Di mobil berdua. Pasti ada yang percaya di antara mobil ini. Berdua. Saya nggak percaya. Pasti dia dong. Saya gebrak tuh dashboard. Wah, kaget ya. Ada apa? Kamu percaya kan? Saya bilang. Dia diam. Saya nggak percaya. Di mobil cuma berdua. Kita ngalami begini. Pasti kami yang percaya kan? Saya bilang. Dia diam. Ngaku. Percaya dikit. Dia bilang. Hampir lewat. Hati-hati. Bapak Ibu. Ada tempat di mana engkau memang Tuhan taruh di situ. Engkau harus berdoa supaya itu diberkati. Amin. Tapi ada tempat yang Tuhan gak pernah engkau ke sana, gak pernah suruh kau ke sana. Engkau sengaja ke sana demi kesenanganmu, demi kehormatanmu. Saya beritahu, tahun ini hati-hati. Kenapa hidup ada masalah? Yang pertama, bukan salahmu, tapi memang tempat di mana kau ada harus terima sebuah penghukuman. Nomor 1, karena orang lain. Terus, kenapa orang kena masalah? Yang kedua, karena kesalahannya sendiri, karena dosa. Siapa misalnya?
Abraham. Ini banyak nih. Jadi ada satu tadi apa? Karena orang lain kita ikut kena masalah. Contohnya adalah Nuh sama Paulus. Nomor 2, karena dosa. Contoh pertama, Abraham. Engkau akan punya anak. Hah, punya anak? Istriku sudah mati haid, aku mati pucuk. Gimana nih? Gitu. Langsung Sarah punya ide. Kalau gitu ini aja nih, Hagar dikasih buat mancing anak. Itu ilmu dari mana nggak tahu tuh. Katanya kalau nggak punya anak, kita nggak melihara satu anak buat pancingan. Itu ilmu mana saya nggak ngerti tuh. Itu korelasi profetiknya apa nggak tahu saya. Itu Sarah bisa ngerti gitu nggak tahu dari mana. Itu ibadah penyembah berhala mana saya nggak ngerti. Ditawarkan Hagar. Lah Abraham lihat Hagar, waduh mirip kucing melihat ikan asin. Sikat bro. Keluar anak Ismail. Sampai hari ini perang kemarin belum berhenti nih. Ini baru sebentar ya. Itu gara-garanya masalah Abraham, Hagar, Abraham, Sarah. Gak sabar. Kenapa engkau sering ketemu masalah? Salah satu alasan adalah engkau tidak sabar nunggu janji. Sabar nyebar godong koro sing sabar sauntoro. Apa itu? Berasa? Berapa kali kau kena masalah karena kau tidak? Kebagi kanan, sabar. Jangan bilang gini, orang sabar sayang Tuhan, kagak ada ayatnya. Itu bahasa motivasi, nggak ada ayatnya. Nomor 2, siapa lagi? Yakub. Merasa kuat, asal jalan nggak pakai doa, cuek. Tuh penyebabnya. Ngelihat yang namanya Rahel, waduh jatuh cintrong. Ngomong sama Laban, aku mau kerja sama kamu 7 tahun. Kalau Anda pengen dapet jodoh, tanya sama yang buat pasangan. Bukan bayar pakai 7 tahun. Dia kerja 7 tahun. Yakub itu artinya adalah penipu. Dia seperti ular. Papinya ditipu, dia tipu banyak orang. Kakaknya ditipu, papi ditipu. Orang Chinese bilang dia tok coa, ular beracun. Satu hari dia ketemu sama Laban, bukan Laban dong, Laban. Tok liong, naga beracun. Begitu 7 tahun kerja, dikasih bukan Rahel, dikasih Lea. Dasar Yakub gak periksa-periksa, sikat habis. Besok pagi baru tahu. Ingat, barang sudah dibeli, buka bungkus, gak bisa pulang. Mau sama Rahel lagi? Mau om, kerja 7 tahun lagi. Anda tahu akhir hidupnya. Tadi saya ngobrol sama Pak Daud. Sepanjang hidupnya isinya penderitaan terus. Rohaninya mulai bangkit hanya pada saat dia tahu Yusuf masih hidup. Orang kan sedang begitu tuh. Pokoknya kekuatan sendiri, pokoknya aku mampu sikat. Tuhan bilang, sonoh kerjain. Lakukan segala sesuatu. Saya mau kisahkan. Pendoa saya punya anak. 4 bulan yang lalu kan ada ujian UN tuh, SMP. Anak pendoa saya ini pinter. Dan sekolahnya sebelum UN, 2 bulan sebelum UN, dia adakan yang namanya ujian testing. Tes lah. Tryout. Anak dari pendoa saya, juara nomor 20. Katanya pinter pak, temennya lebih pinter. Gitu. Bapaknya gak setuju, bapaknya marah. Bapaknya pendoa gak suka anaknya dapat 20. Orang Kristen kalau gak terima, doa. Apa tadi? Mutung, ngambek, ngamuk, demo. Bukan Kristen. Ini dengar baik-baik nih. Dia doa puasa 2 minggu, dia bicara hal positif. Anakku juara, anakku gilang-gilang, orang tua mereka kaget, guru-guru kaget, kepala sekolah kaget, nama Tuhan dipermuliakan. Dia menang nomor 1. Tiap hari ngomong, pakai doa. Dia ngomong sama anaknya, kamu nomor 20, papi gak terima. Kalau kamu nomor 1, papi belikan Samsung S5. 8,5 juta. Tapi ya belajar anaknya. Begitu belajar ujian, anaknya nomor 1 di kelas, nomor 5 besar DKI Jakarta. Bapaknya kaget, guru-guru kaget semuanya. Bapaknya senang seketika waktu lamanya. Karena dia teringat dengan 8,5 juta satu S5. Makanya harus pakai doa.
ngotot kayak Yakub, ngotot, semuanya ngotot pakai tenaga sendiri, belagak kuat, belagak mampu. Waduh, banyak anak muda merasa Tuhan tuh nggak tahu maunya Anda. Saya tuh maunya yang langsing, yang kurus ceking. Nanti kalau Tuhan pilihkan, waduh, dapatnya seperti lembu berat saya. Aku tak nyari sendiri. Hati-hati. Tuhan tahu kesukaanmu. Saya tuh waktu mau nikah, saya mikir Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan hari itu, udah khotbah. Dan biasanya pendeta nyari pacar, nyari istri, udah susah. Perempuan zaman dulu kalau ngeliat pendeta, waduh, perempuannya maju mundur, calon mertua lebih mundur lagi. Jadi terserah Tuhan lah maunya apa. Saya tuh maunya yang cantik, yang tinggi. Tuhan kasih model. Gak percaya kok? Kurang asam semuanya. Sempurna lah udah. Daripada ngomong kelamaan. Nanti kapan saya bawa sini udah. Tersinggung. Doa sama Tuhan. 3. Kenapa dapat masalah? Sudah tahu yang betul apa, sengaja pura-pura nggak tahu kenapa? Karena sakit hati. Hati-hati. Yunus pergi Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Babel, dekat Baghdad, Irak sekarang. Yunus tuh paling benci sama orang Asyur, orang Niniwe. Kenapa? Orang-orang Niniwe itu bangsa teroris. Kalau bunuh orang Israel dicacah. Perempuan hamil dibelah, ambil bayi dibecek. Jahatnya bukan main. Yunus tuh tahu, kalau dia ke Niniwe, ngabarkan Injil, orang Niniwe bertobat, berkat turun kan? Yunus tuh nggak mau musuhnya diberkati. Lebih baik aku nggak pergi. Gimana caranya? Dia berlayar ke Tarsis. Sudah tahu disuruh Tuhan A, tapi karena gengsi, sakit hati, nehi. Saya beritahu Bapak Ibu, orang mundur dari Tuhan, kena masalah, ada 2 hasil. Yang pertama, nanti kalau bertobat, tidak bertanda, atau pulang bertanda. James Bartley adalah orang yang naik kapal Star East. Di tengah laut Mediterania, ada badai. James Bartley kecemplung ke laut. Anda tahu, dimakan sama seekor ikan paus, seperti Yunus. Dan satu malam bergulat, dia survive selamat. Tapi begitu keluar, tubuhnya sudah belang-belentong. Kena asam lambungnya paus. Kulitnya bledes semua. Jadi kalau dia jalan, itu kayak belang-belang. Orang tahu, ini orang bekas keluar dari perutnya paus. Yunus itu waktu keluar dari perut paus, hidup, itu sudah kayak di bleaching, putih semua. Kayak orang kena air panas dulu. Jadi pas dia balik bertobat, orang tahu, nih orang nabi yang pernah dimakan sama ikan. Mumpung masih belum ada tanda di tubuh ya, saran saya satu, cepetan balik tobat. Seorang rekan saya, nakalnya minta ampun, narkoba, gak tidur, obat masuk, hidup udah malam. Satu hari kena penyakit Stephen Johnson. Stephen Johnson, Anda tahu, kulit kalau ngelupas tahu ya, dibeset. Ini besetnya bagian dalam. Jadi yang dibeset tuh bukan kulit luar, bagian dalam. Satu tetes air, teriak-teriak kesakitan, seperti dalam neraka. Panasnya 42. Satu tubuh semua, kan beset semuanya. Dikeletek kan. Sakitnya bukan main. Dia tobat sama Tuhan. Tatonya aja sampai meletek semuanya kok. Sembuh total. Ikut Tuhan sampai hari ini. Saya masih ketemu di tanggal 4 kemarin. Masih ikut Tuhan. Tapi ada satu dia bilang, Tuhan mau tunjuk sama dia, bahwa engkau tuh pernah salah sama aku. Dan aku pulihkan, kau harus ingat dari mana kau diambil, dari sampah mana kau diambil. Sampai hari ini, tatonya di sini gak hilang. Semua hilang, ini sini gak hilang. Saya bilang, tanda, ingat, dari sampah diambil jadi anak raja, saya bilang. Mumpung belum bertanda hidup Anda. Dalam hidup saya ada tanda. Gak mau ngomong. Jadi omongan nanti ya kan. Zaman sekarang ini jemaat lebih sering ngomongin pendeta daripada ngomong khotbahnya. Bapak sudah prasangka buruk, udah gitu tersinggungan lagi. Tahu yang baik tapi nolak karena sakit. Firman Tuhan bilang ngampuni kok. Karena sakit hati nolak-nolak. Anda nolak, Anda pikir Anda benar depan Tuhan? Tidak.
Terus khilaf, karena salah jalan khilaf. Nah ini, karena banyak tekanan. Bapak Ibu, ini enteng nih. Saya bisa minta orang bawa ini gini, terus aja nih sejam gini. Ini enteng toh? Anda angkat begini sejam, sengkleh tangan Anda. Bukan masalah berat atau ringannya beban Anda. Saya mau tanya, berapa lama kok kuat pegang beban itu? Saya sih ya orangnya kesel aja Pak, tapi saya bisa nanggung kok Pak. 10 tahun tuh pahit hati jadi pare. Siapa? Daud. Ya kita lihat. Ini raja dikenal luar biasa dalam hidup orang Israel. Satu hari orang pada perang, dia ngintip orang mandi. Banyak orang bilang gini, Daud tuh ngintip gak sengaja. Siapa bilang bro? Untuk ngintip Bathsheba, dia perlu naik ke loteng. Ada di ujung loteng, lihat ke bawah. Dan saya nggak tahu, Anda mungkin kalau Anda orang Glodok, saya bisa gampang cerita. Orang Glodok tuh rumahnya pertama bawah itu adalah parkiran. Kalau malam parkiran, kalau siang toko. Lantai 2 tuh kantornya. Lantai 3 itu adalah rumah tinggalnya orang itu. Lantai 4 tuh dak beton. Buat jemur, main layangan, sama taruh AC sama jemuran. Gitu. Dak beton itulah sotoh rumah. Jadi Daud itu sore-sore, Anda tahu sore-sore di Israel panasnya 46 derajat Celcius. Orang sore-sore panas-panas naik dak beton untuk lihat ke bawah, itu pasti nganggur itu. Itu bukan asal lihat, waduh kilaf Pak, mana kilaf apa, naik udah panas-panas kok. Berarti memang dia pengen ngintip. Nah itu, ngerti ya maksudnya? Gara-gara ngintip itu, saya akan bikin daftar ya. Berapa harga yang ditanggung? 1. Anaknya, Uria mati. Oke. 2. Anaknya Daud mati kan? 3. Kalau Anda lihat Amnon, anak Daud memperkosa adiknya sendiri. Amnon dibunuh sama Absalom. Absalom ditolak bapaknya, dia kabur keluar. Yoab membawa Absalom kembali kepada Daud, tapi Daud gak mau ketemu. Absalom kesel, ladang jelainya, gandumnya Yoab dibakar. Anda tahu harganya berapa itu? MM-an itu sekarang. Begitu pulang, Absalom berontak. Yoab yang menjamin Absalom berontak, Yoab dipecat. Absalom mati. Yoab dipecat, dia marah sekali. Daud gantikan dengan Abner. Abner dibunuh sama Yoab. Daud ganti sama Amasa, Yediater. Amasa dibunuh sama Yoab. Yoab naik pangkat lagi. Daud seumur hidupnya stres ketemu sama Yoab. Berapa harganya itu semua? Pedang jalan terus. Panjang cerita. Yoab gabung sama Adonia. Berontak sama Salomo. Mati semua tuh keluarga sama keluarga. Darahnya sama, bunuh-bunuhan. Hanya karena ngintip. Ini penting. Yang sok ngintip bertobat. Di sini mah gak ada. Bojong. House of Grace. Berikutnya. Kenapa dapat masalah hidup? 1, gak sabar. 2, merasa kuat, gak pakai doa langsung jalan. 3, sakit hati. 4, khilaf karena tekanan. Berapa? 5, memang hobinya berdosa. Siapa itu? Yudas Yukandas. Hobinya duit, money, cian, fulus, arto, hepeng. Apa aja mikirnya duit terus. Itu Yudas tuh. Siapa lagi? Simpson. 17 tahun usianya, minta nikah. 18 tahun, 1000 Filistin mati dibunuh kerang keledai. Kemarin pas acara lebaran kemarin, itu di televisi diputarkan Simpson Betawi. Pemerannya Benyamin Sueb almarhum. Yang pemainnya Benyamin Sueb. Itu yang dipotong bukan rambut bulu ketek. Pacarnya bukan Delila, Duile. Simpson anak muda satu. Hobinya tahu Anda? Hobinya pelacuran. Hakim Israel nih. Hamba Tuhan terkenal nih, hobinya pelacuran. Bayangin aja. Bikin malu Tuhan. Lama-lama matinya tragis, ironis sekali.
Hakim yang terkuat, orang terkuat, dirantai, dibutakan, terakhir suruh jadi badut. Hakim Israel. Kenapa? Kebiasaan dosa diulang-ulang terus. Setiap orang punya kebiasaan dosa yang sama kok. Saya teman anak muda satu, umur 24. Diam gitu. Namun apa? Tatanya bilang, kena narkoba pak dari umur 14. Wow. 10 tahun kamu habiskan sekarang begini. Teman kamu sudah jadi kepala bagian, jadi manajer. Kamu masih begini aja, saya bilang. Iya pak, gara-gara saya 10 tahun baru lepas sekarang. Ibadah sering? Sering pak. Saran saya satu ya, dengerin baik-baik. Jangan gaul sama teman-teman kamu yang lama. Tapi kan saya harus menginjili. Nginjil saya bilang. Kalau udah sehat baru nginjil. Orang sakit nginjil diinjili tuh ya. Anda baru sehat hidupnya. Gabung sama teman-teman lama. Berusaha menginjili. Sebentar lagi. Bukan memenangkan dia. Anda dimenangkan oleh mereka. Kalau sudah kuat imanmu, baru nginjil. Iya pak. 2. Nomor telepon semua teman kamu hapus. Cari teman-teman yang percaya Tuhan. Saya sepi dong pak. Mending sepi tapi surga, saya bilang. Oh iya pak. 3. Pak sebentar pak, sebelum 3. Pak, kalau saya sudah hapus semua, tapi kan mereka punya telepon saya. Ntar mereka hubungi saya pak. Gampang. Nomor 3. Buang nomor kamu. Beli yang baru. Pak, teman-teman lama yang jahat emang hilang pak. Tapi kan prospek bisnis bisa hilang pak. Walah rek, lagak-lagak 10 tahun dalam kekelaman mau prospek bisnis. Saya bilang, kamu ganti. Daripada bisnis jatuh lagi, kamu ganti nomor. Tapi saya kalau mau buang nomor, kasih yang sayang pak. Bawa sini kartumu, saya keluarin. Saya ganti 2 kartu perdana. Murah kan? 5.000, 2, 10.000. Isi 2.000. Waduh pak, ada berat pak. Berat. Minggir saudara, saya mau pulang, saya bilang. Males ngomong kayak begini. Alasannya selalu. Setiap orang punya kelemahan. Anggap ya. Teman saya, waduh dulu, nakalnya bukan main. Sudah tobat jatuh. Satu hari, dia pulang ke rumah saya, gimana caramu tobat? Dia lagi, habis dari pelacuran, alkohol, pulang ke rumah, masuk kamar, dia buka jam 2 subuh, dia lihat ada yang berkilat. Saya pikir tuh Tuhan datang atau pedang malaikat. Istrinya bawa pisau dapur, mau bunuh diri. Begitu dia istrinya mau bunuh diri, dia bertobat sampai hari ini. Saya bilang, untung belum kena itu pisaunya. Saya bilang, pisau berkilat tapi pedang malaikat, bagaimana pisau dapur? Hobinya dosa. Terus, kok bisa ada masalah pak? Ya ini yang sering orang yang nggak percaya nih. Sering ngalami tapi nggak pernah hafal. 2 Tawarikh 34. Jangan pengen pulang cepat. Kita jarang ketemu bro. Kalau ada yang jemput di luar, sudah 12 kurang 15 jemput di luar, kirim SMS sekarang BBM. Bilang, Shalom bro, GB House of Faith Bojong salah undang pendeta nih. Kali ini yang khotbah pendeta doyan ngomong nih. Bakal lama kita pulang. Daripada you kepanasan di luar, mending masuk bro. Terima berkat Tuhan. Amin, kirim. 2 Tawarikh 34. 2 Tawarikh 34. Ayat yang ke-28. Ini Raja Yosia namanya, cinta Tuhan, sayang Tuhan luar biasa. Ini berkat besar nih, dengarkan nubuatan ini. 2 Tawarikh 34 ayat 28. Maka sesungguhnya aku Tuhan akan mengumpulkan engkau, Yosia, kepada nenek moyangmu. Engkau dikebumikan dengan dalam kubur dengan damai. Matamu tidak melihat segala malapetaka yang berdatang atas tempat ini, atas penduduknya. Dan mereka menyampaikan kepada raja. Artinya apa? Meninggalnya aman, tentram. Ini doa hampir banyak hamba Tuhan nih. Teman-teman hamba Tuhan saya kalau ngomong begini, saya pengen meninggal pas lagi tugas di mimbar. Saya nggak setuju loh. Kenapa? Bikin trauma jemaat. Ada sebanyak orang khotbah, geledak jatuh gitu kan, ada trauma tuh. Pak, saya mau ibadah lagi pak, trauma. Meninggal tuh di kamar doa, ruang doa gitu. Di depan jemaat mau meninggal. Jangan ya. Anda tahu akhir hidupnya? Ya. 2 Tawarikh 35 ayat 20.
Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapi Neko. Neko mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apa urusanmu dengan aku, hai Yosia Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan kau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah perintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikan niatmu Yosia menentang Allah yang sertai aku, supaya engkau Yosia jangan dimusnahkan. Tapi Yosia tidak berpaling daripadanya dari Neko, melainkan menyamar untuk berperang melawan Neko, dan ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido. Para pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku karena aku luka parah. Akhirnya mati. Nubuatnya adalah supaya dia mati tenang. Tapi yang kejadian, dia mati di dalam peperangan, dibunuh orang fasik. Kenapa? Jawabannya, sudah dapat janji Tuhan, tapi sombong dan nekat. Dia pikir, halah cuma Neko. Orang gak bertobat, gak mungkin punya firman Tuhan. Sikat aja. Sampai hari ini, saya tuh masih mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan pemula loh. Saya ada berapa magang. Saya masih, kalau mereka khotbah saya masih dengerin loh. Kan Bapak lebih senior dari mereka, tetap saya dengerin. Karena kalau firman, siapapun yang bawakan, itu sama. Amin. Nah kalau jemaat kan udah pintar sekarang. Kalau pendeta udah mulai pilih-pilih. Belum khotbah pendeta, baru masuk dari belakang tuh. Lagi nyembah. Pendetanya lewat. Ngantuk nih, gak enak. Saya pulang aja. Sembarangan tuh milih-milih. Nah ini, endingnya bisa begini nanti. Ini Neko itu. Terus siapa lagi? Adonia pengen berontak sama Salomo. Diampuni tuh. Diampuni. Dia pengen jadi raja, tapi Daud mengangkat Salomo. Adonia tuh adalah kakaknya Salomo. Diampuni. Udah baik semua, aman, tentram. Neko-neko. Satu hari Adonia pengen jadi raja. Dia datang kepada Bathsheba, maminya Salomo. Ibunda, engkau tahu tahta raja Daud papahku itu yang aku lebih berhak daripada adikku Salomo. Tapi ya gimana? Salomo sudah dapat dari Tuhan. Ya sudah. Aku mau minta permintaan sama kamu. Udah enak nih. Udah tenang. Selamat sudah. Dia bilang gini. Berikan Abisak gadis Sunem yang pernah melayani papiku itu jadi istriku. Tiba-tiba Ibu Suri Bathsheba ngomong sama Salomo gini, Salomo, kakakmu minta supaya pelayan papimu dulu namanya Abisak gadis Sunem itu dinikahkan sama Adonia. Salomo bilang begini, hah? Cuma minta istri, minta tahtanya sekalian. Gara-gara minta ini dipenggal. Kebanyakan minta, lah itu dia. Udah diberkati, udah enak, aman, tentram. Coba aku minta proyek yang itu, yang ono. Lama-lama dipenggal habis. Persis kayak Adonia. Sudah enak, sudah tentram, pengen yang lebih. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa ada masalah? Kita mengambil berkat yang bukan bagian kita. Saya percaya kita semua yang mengerti firman Tuhan. Jangan ngambil berkat yang bukan bagian kita. Itu berkatnya gak ridho. Tidak ada berkatnya, gak ada restunya di sana. Kita harus cerdik seperti ular. Amin. Itu. Masalah muncul pertama karena orang lain. Kedua karena ini yang ketiga. Kenapa kita mengalami masalah? Matius 17 ayat 14. Yang ketiga, karena rencana Tuhan. Matius 17 ayat 14. Kita lihat saja ayat yang 19. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang kepada Yesus, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi,
kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung akan pindah. Ayat 21 bagus sekali. Jenis ini keluaran terbaru nih, facelift nih, edisi 2014, gak dapat diusir kecuali dengan doa. Dan kenapa kita ketemu masalah? Tuhan mau kasih pembelajaran. Jadi kalau kita ketemu masalah, Tuhan itu akan kasih kita pengetahuan yang baru dengan masalah itu. 3 ya. Jadi kalau ada sesuatu, tanya sama Tuhan, dari masalah ini saya belajar apa? Apakah dari masalah ini saya belajar sesuatu? Yes. Rasul-rasul belajar Tuhan. 1, karena orang lain. 2, karena Yang 3, karena rencana Tuhan. Yang pertama adalah rasul-rasul pun diajar seperti itu. Yang terakhir, Yohanes 6:33. Pemusik boleh bantu saya? Yohanes 6:33. Saya bacakan. Nah, 16. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya kekuatan kepadamu supaya kau beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kau menderita aniaya, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Saya mau tanya, rasul-rasul dianiaya nggak? Ya. Semua rasul matinya martir, dianiaya semua. Masalah toh? Karena rencana tuh. Jadi kalau hari ini kau melihat ada kehancuran sebelah sana, ada orang-orang gak benar sebelah sana, dan engkau rasa menderita. Lot itu menderita di Sodom. Karena dia melihat banyak orang berdosa. Terus Tuhan, kalau Anda melihat kisah ini, roh, jiwanya Lot itu menderita. Bapak Ibu, lebih baik hari ini kita ikut jalan Tuhan. Orang dunia pikir kita menderita, gak apa-apa. Ketimbang semuanya lurus-lurus saja masuk neraka. Saudara Tuhan, belajar sama-sama. Amin. Semuanya Tuhan berikan sama kita pemberitahuan supaya kita beroleh damai. Dalam dunia kita terima aniaya, tapi Tuhan bilang, aku telah kalahkan dunia. Kenapa ada masalah? 1, karena orang lain. Kita ke bawah-bawah. Katut, orang Jawa bilang. Nomor 2, kenapa ada masalah? Dosa. 3, karena memang sebuah rencana Tuhan supaya engkau dan saya boleh bersama dengan Dia. Yuk bangkit berdiri. Saya 3 meter, rumah saya kering. Bohong besar. Saya pernah satu ketika di daerah saya, waduh banjir besar, itu bapak satu naik ke genteng, duduk paling tinggi, bersila, cabut keris, merapal ilmu, gitu. Itu air dia tolak supaya minggir. Anda tahu, yang paling dalam banjirnya rumah dia. Karena Anda tinggal dalam sebuah tempat, kalau Tuhan mau, tanda kutip, jatuhkan sebuah penghukuman ke sana, yang kau pasti kena. Pasti kena. Saya mau tanya, waktu peristiwa Nuh kehilangan apa? Bajunya hilang tuh? Baju hilang, rumah hilang, ladang hilang, kambing, sapi, domba, gadget, kulkas, TV hilang semua tuh? Hilang semua. Tapi saya mau tanya, yang paling untung siapa? Ya Nuh. Jadi, kenapa kita diminta berdoa untuk Jakarta? Kenapa Anda harus berdoa untuk Bojong? Karena kalau sampai Anda kurang doa, ditimbang sama Tuhan, menek teka farsin, dan tiba harus ada penghukuman, tanda kutip, misalnya, sekiranya jika apabila mungkin ada gempa. Jangan begini, Bojong kena gempa, Anda tenang sendiri. Nggak mungkin. Jangan-jangan sudah di sorga itu. Lebih ngeri lagi, kalau ke sorga. Nomor 1. Jadi, kadang-kadang Pak, kenapa ada masalah menimpa hidup saya? Belum tentu salahmu. Karena engkau ada bersama orang yang salah. Lihat Yosafat. Dia kumpul sama Ahazia. Dia kumpul sama Ahab. Dia kumpul sama Yoram. Itu raja semuanya benci Tuhan. Anda baca firman Tuhan, amin?
Jangan bilang gini, Pak, Ahasya, Yoram, Ahab teman Bapak semua. Nah. Satu. Jadi ada orang yang kena karena apa? Kasus orang lain. Kalau Anda ngalami ini, makanya kenapa Anda harus berdoa untuk kantor perusahaan Anda. Karena kalau krisis melanda Indonesia, saya beritahu, kalau sampai BBM 1 liter 11.000, Anda mau Kristen tetap belinya sama. Kalau bensin sampai langka, Anda harus ngantri, saya beritahu, yang Kristen nggak Kristen ngantrinya sama semua. Kalau BBM naik, saya beritahu, yang namanya harga ayam tadinya 40.000 jadi 90.000, Kristen dan Kristen sama. Nggak ada gini, kartu jemaat Bojong, House of Christ. Pak, orang gereja Pak, diskon 50%. Kalau semuanya kayak begitu, semua orang daftar sini. Bisa ya? Jadi jangan, bukan. Nomor satu, kita jadi pembela. Justru karena saya ada kenal sebuah tempat, sebuah perusahaan otomotif showroom terkenal. Gede sekali tempatnya di Jakarta. Itu tempat krisis 98, hampir ludes bangkrut gitu. Tapi ada beberapa orang di kantor itu yang mau bikin perusahaan doa. Dilarang sama direksinya. Doanya bawah tangga. Doa terus. Dari doa, sekarang dia kalau bikin PJ hari Jumat, persekutuannya, tempatnya sudah kayak teater. Bagus. Tempat terbaik, direksinya tunjuk. Untuk perusahaan doa, dikasih tempat terbaik. Kenapa? Direksi bilang begini, karena ada yang doa, ini perusahaan masih berdiri sampai hari ini. Nah itu yang benar kayak gitu tuh. Karena ada Anda di perusahaan itu, ada Anda sebagai karyawan di tempat itu, ada Anda sebagai pegawai tempat itu kantor diberkati karena ada engkau dan saya. Nomor 2 ya, kita buka Kisah 27. Makanya hari-hari ini saya mau bilang, hati-hati Anda bersama dengan orang yang salah. Oh, kumpul sama orang narkoba semua. Kalau mereka tangkap polisi, Anda ikut gak? Lah ya ikut toh. Nonton balapan liar, ciduk polisi, Anda ikut gak? Ikut, nginep 2 hari. Gitu. Gigit nyamuk, gitu. Pulang demam berdarah, terus lewat. Jangan salahkan Tuhan, salah kumpul tuh. Getir ketawanya ya. Getir, saya beritahu, hati-hati. Hanya karena masalah satu rusak semuanya. Kisah 27. Ini cerita Paulus mau ke Roma. Ceritakan dulu ya. Di tengah jalan kita buka Kisah 27 ayat yang kelima. Maaf, 6. Kisah 27 ayat ke-6. 27 ayat ke-6. Ini Paulus lagi break Roma. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria, Mesir. Dari Mesir mau pergi ke Italia dan dipindahkan kapal itu. Selama berapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dengan susah payah. Kami mendekati Knidus. Kenapa? Karena angin gak baik. Kami susuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah dengan susah payah melewati tanjung itu, sampai kami sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau, sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Bapak Ibu, saya beritahu, ciri orang yang sebentar lagi kena masalah. Saya tuh udah banyak konseling orang. Kalau dibilang ratusan kesedikitan lah. Tapi saya nggak mau banyak cerita supaya jangan meninggikan diri. Orang kalau konseling sudah ketahuan. Ini bentar lagi konseling bakal remuk redam atau konseling bakal pulih. Kelihatan. Kalau Anda berasa, Pak, nggak tahu kenapa ya, saya kalau mau buka Alkitab, mau doa aja, ada gangguan. Saya udah mau puasa aja, ada aja. Dan semua gangguan ini masuk akal. Saya beritahu, siap-siap. Nomor 1, hidup benar, hidup diberkati itu gini. Kalau Anda mau cari Tuhan tuh bisa bebas. Kalau Anda mau cari Tuhan aja, udah gak bebas. Ada ini, ada itu. Saya perlu beritahu, cepet-cepet balik. Mau pulang ke rumah, mau baca firman habis mandi, buka televisi, isinya begini. Caki-cuki. Hati-hati. Saya kasih Tuhan. Kalau Anda diam aja, berarti Anda nggak nonton. Puji nama Tuhan. Gitu, udah nggak ada tuh film. Ya tuh, hati-hati. Nomor 1. Paulus terus lihat ayat 11.
Tetapi perwira lebih percaya pada jurumudi dan nahkoda daripada pada perkataan Paulus. Ayat ke-22. Akhirnya apa? Kena badai. 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku nasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wah, nih Paulus ketemu malaikat sering loh. Mantep nih orang nih. Saya dengar banyak pendeta zaman sekarang, waduh lebih hebat lagi. Pagi ke surga, sore pulang. Waduh, pulang pergi. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat sama-sama. Karena, ini penting. Hidup kita jadi berkat. Kantor Anda yang harusnya bangkrut tetap untung karena ada engkau di sana. Jadi karena ada anak Tuhan di sana. Saya sering bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tinggal tuh bukan di Jakarta, di Jawa Barat. Tuhan, berkati kota ini. Karena ada aku dan keluargaku tinggal di sini. Karena kalau kota ini ada sesuatu nanti kena, aku juga kena. Bukankah kau sayang sama aku? Nangkep ya? Tuhan mau habiskan Sodom Gomora itu sama Abraham, itu hitung-hitungan dulu tuh. Karena apa? Ada orang benar di situ. Ternyata jumlah orang benernya nggak cukup. Jadi kenapa saya kena masalah, Pak? Satu, Paulus tuh ke ombang-ambing. Kita lihat Paulus ngalami apa itu. Ayat 33. Anda tahu akibatnya apa tuh kapal? Ketika hari menjelang siang 33, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti saja menahan lapar dan apa? Ini bukan puasa, kefefet. Nih, gak makan. Saya baru kasih tadi makanan bakmi. Tangki sudah penuh. Mobil kalau bensin kurang ngegibek. Apa firman Tuhan bilang? Ini berarti memang dia pengen ngintip. Nah itu, ngerti ya maksudnya? Gara-gara ngintip itu, saya akan bikin daftar ya. Berapa harga yang ditanggung? Satu, anaknya, Uria mati. Oke. Dua, anaknya Daud mati kan? Tiga, kalau Anda lihat Amnon, anak Daud memperkosa adiknya sendiri. Amnon dibunuh sama Absalom. Absalom ditolak bapaknya, dia kabur keluar. Yoab membawa Absalom kembali kepada Daud, tapi Daud gak mau ketemu. Absalom kesel, ladang jelainya, gandumnya Yoab dibakar. Anda tahu harganya berapa itu? MM-an itu sekarang. Begitu pulang, Absalom berontak. Yoab yang menjamin Absalom berontak, Yoab dipecat. Absalom mati. Yoab dipecat, dia marah sekali. Daud gantikan dengan Abner. Abner dibunuh sama Yoab. Daud ganti sama Amasa, Yediater. Amasa dibunuh sama Yoab. Yoab naik pangkat lagi. Daud seumur hidupnya stres ketemu sama Yoab. Berapa harganya itu semua? Pedang jalan terus. Panjang cerita. Yoab gabung sama Adonia. Berontak sama Salomo. Mati semua tuh keluarga sama keluarga. Darahnya sama, bunuh-bunuhan. Hanya karena ngintip. Ini penting. Yang sok ngintip bertobat. Di sini mah gak ada. Bojong. House of Grace. Berikutnya. Kenapa dapat masalah hidup? Satu, gak sabar. Dua, merasa kuat, gak pakai doa, langsung jalan. Tiga, sakit hati. Empat, kilaf karena tekanan. Berapa? Lima, memang hobinya berdosa. Siapa itu? Yudas, Yukandas. Hobinya duit, manician, fulus, arto, hepeng. Apa aja mikirnya duit terus. Itu Yudas tuh. Siapa lagi? Simpson. 17 tahun usianya, minta nikah. 18 tahun, 1000 Filistin mati dibunuh kerang keledai.
Kemarin pas acara Lebaran kemarin, itu di televisi diputarkan Samson Betawi. Pemerannya Benyamin Sueb almarhum. Yang pemainnya Benyamin Sueb. Itu yang dipotong bukan rambut bulu ketek. Pacarnya bukan Delila, Duile. Samson anak muda satu. Hobinya tawanan, hobinya pelacuran. Hakim Israel nih. Hamba Tuhan terkenal nih, hobinya pelacuran. Bayangin aja. Bikin malu Tuhan. Lama-lama matinya tragis, ironis sekali. Hakim yang terkuat, orang terkuat, dirantai, dibutakan, terakhir suruh jadi badut. Hakim Israel. Kenapa? Kebiasaan dosa diulang-ulang terus. Setiap orang punya kebiasaan dosa yang sama kok. Saya teman anak muda satu, umur 24. Diam gitu. Namun apa? Tantenya bilang, kena narkoba pak dari umur 14. Wow. 10 tahun kamu habiskan sekarang begini. Teman kamu sudah jadi kepala bagian, jadi manajer. Kamu masih begini aja, saya bilang. Iya pak, gara-gara saya 10 tahun baru lepas sekarang. Ibadah sering? Sering pak. Saran saya satu ya, dengerin baik-baik. Jangan gaul sama teman-teman kamu yang lama. Tapi kan saya harus menginjili. Nginjil saya bilang. Kalau udah sehat baru nginjil. Orang sakit nginjil diinjili tuh ya. Anda baru sehat hidupnya. Gabung sama teman-teman lama. Berusaha menginjili. Sebentar lagi. Bukan memenangkan dia. Anda dimenangkan oleh mereka. Kalau sudah kuat imanmu, baru nginjil. Iya pak. 2. Nomor telepon semua teman kamu hapus. Cari teman-teman yang percaya Tuhan. Saya sepi dong pak. Mending sepi tapi surga, saya bilang. Oh iya pak. 3. Pak sebentar pak, sebelum 3. Pak, kalau saya sudah hapus semua, tapi kan mereka punya telepon saya. Ntar mereka hubungi saya pak. Gampang. Nomor 3. Buang nomor kamu. Beli yang baru. Pak, teman-teman lama yang jahat emang hilang pak. Tapi kan prospek bisnis bisa hilang pak. Walah lagak-lagak 10 tahun dalam kekelaman mau prospek bisnis. Saya bilang, kamu ganti. Daripada bisnis jatuh lagi, kamu ganti nomor. Tapi saya kalau mau buang nomor, kasih sayang pak. Bawa sini kartumu, saya keluarin. Saya ganti 2 kartu perdana. Murah kan? 5.000, 2, 10.000. Isi 2.000. Waduh pak, ada berat pak. Berat. Minggir sudah, saya mau pulang, saya bilang. Males ngomong kayak begini. Alasannya selalu. Setiap orang punya kelemahan. Anggap ya. Teman saya, waduh dulu, nakalnya bukan main. Sudah tobat jatuh. Satu hari, dia pulang ke rumah saya, gimana caramu tobat? Dia lagi, habis dari pelacuran, alkohol, pulang ke rumah, masuk kamar, dia buka jam 2 subuh, dia lihat ada yang berkilat. Saya pikir itu Tuhan datang atau pedang malaikat. Istrinya bawa pisau dapur, mau bunuh diri. Begitu dia istrinya mau bunuh diri, dia bertobat sampai hari ini. Saya bilang, untung belum kena itu pisaunya. Saya bilang, pisau berkilat tapi pedang malaikat, bagaimana pisau dapur? Hobinya dosa. Terus, kok bisa ada masalah pak? Ya ini yang sering orang yang nggak percaya nih. Sering ngalami tapi nggak pernah hafal. 2 Tawarikh 34. Jangan pengen pulang cepat. Kita jarang ketemu bro. Kalau ada yang jemput di luar, sudah 12 kurang 15 jemput di luar, kirim SMS sekarang BBM. Bilang, Shalom bro, GB House of Faith Bojong salah undang pendeta nih. Kali ini yang khotbah pendeta doyan ngomong nih. Bakal lama kita pulang. Daripada you kepanasan di luar, mending masuk bro. Terima berkat Tuhan. Amin, kirim. 2 Tawarikh 34. 2 Tawarikh 34. Ayat yang ke-28. Ini Raja Yosia namanya, cinta Tuhan, sayang Tuhan luar biasa. Ini berkat besar nih, dengarkan nubuatan ini. 2 Tawarikh 34 ayat 28. Maka sesungguhnya aku Tuhan akan mengumpulkan engkau, Yosia, kepada nenek moyangmu. Engkau dikebumikan dengan dalam kubur dengan damai. Matamu tidak melihat segala malapetaka yang berdatangan atas tempat ini, atas penduduknya. Dan mereka menyampaikan kepada raja. Artinya apa? Meninggalnya aman tentram.
Nih doa hampir banyak hamba Tuhan nih. Teman-teman hamba Tuhan saya kalau ngomong begini, saya pengen meninggal pas lagi tugas di mimbar. Saya nggak setuju loh. Kenapa? Bikin trauma jemaat. Ada sebanyak orang khotbah, geledak jatuh gitu kan, ada trauma tuh. Pak, saya mau ibadah lagi Pak, trauma. Meninggal tuh di kamar doa, ruang doa gitu. Di depan jemaat mau meninggal. Jangan ya. Anda tahu akhir hidupnya? Ya. 2 Tawaret 35 ayat 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapi Neko. Neko mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apa urusanmu dengan aku, hai Yosia Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan kau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah perintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikan niatmu Yosia menentang Allah yang sertai aku, supaya engkau Yosia jangan dimusnahkan. Tapi Yosia tidak berpaling daripadanya dari Neko, melainkan menyamar untuk berperang melawan Neko, dan ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido. Para pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku karena aku luka parah, akhirnya mati. Nubuatnya adalah supaya dia mati tenang. Tapi yang kejadian, dia mati di dalam peperangan, dibunuh orang fasik. Kenapa? Jawabannya, sudah dapat janji Tuhan, tapi sombong dan nekat. Dia pikir, halah cuma Neko. Orang gak bertobat, gak mungkin punya firman Tuhan. Sikat aja. Firman Tuhan yang turun. Kenapa ada masalah? Karena mungkin yang kena masalah bukan Anda. Anda sedang ada di sebuah tempat yang orang harus kena. Akibatnya apa? Engkau kena. Nomor 1, hati-hati bergaul. Tahun ini. Kalau tuh orang berkali-kali Tuhan sudah tunjukkan hati gak enak. Anda bisa berfirman. Kalau dia nggak mau terus, jangan ditinggalkan, tapi tolong dijauhi sedikit. Saya pernah alami. Ada seorang teman, saya ini adalah persoalan doa di kampus. Saya besar di kampus, saya bertobat di kampus dan melayani Tuhan di kampus pertama kali. Di ibadah kami di bagian belakang, itu ada satu orang yang kalau ibadah, seru sama Tuhan. Alkitab depan, jadi orang semua taruh Alkitab, dia taruh begini Alkitabnya. Anda tahu, pas saya lewat ke belakang, tuh Alkitab dalamnya buku porno. Zaman dulu kan nggak gampang saya buku porno. Jadi ini orang tuh aneh, ngomongnya gede soal Tuhan. Kalau ngomong haleluya, pokoknya aneh-aneh begitu, biasanya aneh orangnya. Gitu. Orang Kristen makin rohani, makin normal. Halo? Kan tadi sama saya, Parno sudah makan? Sudah, terima kasih. Parno sudah makan? Haleluya. Nah itu aneh. Itu. Kalau saya jawab gitu, tolong diingatkan ya nanti ya. Pak, jangan aneh, Pak. Ini orang aneh, gak ada yang mau deket sama dia. Tapi karena saya itu kan mau berusaha ramah, ya saya tuh senyum sama dia. Dia pikir saya mau temenan sama dia. Ini orang, kemanapun saya di kampus pergi, ikutin saya terus. Saya ke perpus, dia ikut. Saya lagi meeting sama teman saya di kantin, dia datang. No, teman lu datang no. Ngomongnya Kristen tapi hidupnya dosa. Dan gawatnya gini, kalau zaman dulu kalau di kampus, itu kan kalau yang pria kuliah, pacarnya di luar, nunggu. Selesai kuliah pulang bareng. Atau biasanya yang perempuan kuliah, pacar depan di luar, nunggu. Selesai kuliah, baru pulang. Saya tuh enggak. Saya kalau kuliah, itu yang laki-laki itu, nunggu di depan. Kan nggak enak gitu loh. Lu pacar lo. Zaman sekarang sudah banyak orang kayak gitu. Zaman dulu kan nggak ada. Malunya, saya ke toilet dia ikut. Ya masuknya tempatnya beda-beda sih. Tapi kan nggak enak, saya tuh udah nggak enak, pengen nolak dia. Dan Tuhan sudah ngomong sama saya tuh nggak berani ngomong tidak. Nah, ini kesalahan orang Kristen. Satu hari dia datang ke kos saya, sudah jauhi dia mungkin berasa. Di kos saya dia datang malam-malam, ngajak makan. No, saya bilang. Cukup. Dia teriak sama saya. Aruna dijam makan nggak mau. Dan teman-teman kos keluar semua dari pintu toh. Ada apa? Kan malu saya. Ini ngajak makan nggak mau. Teman saya teriak, bojok makan gak mau, sombong banget. Jadi gak enak semuanya. Saya bilang gini deh, oke, janji ya. Saya ikut kamu malam ini sekali. Saya cuma minum doang, kamu makan. Itu terserah, yang penting kita bisa berteman. Baik tidak, saya bilang pokoknya, kalau kamu gak berubah, kita gak berteman. Ya sudah, oke, naik mobil saya. Saya udah sebel aja. Ya naik. Duduk.
Doa. Saya doa. Sudah doa, yuk jalan. Mundur tuh. VW kodok. Tiba-tiba. Ada apa? Saya bilang. Nggak tahu, matiin. Pasti matiin, buka kaca. Kosong. Apa? Kosong. Turun deh, turun. Saya turun. Pas saya turun, saya lihat. Anak kucing kegiles. Yang orang Jawa sih tahu tuh. Orang Jawa punya kebiasaan nabrak kucing, nomor 1 berhenti, copot baju, dibungkus, kuburkan. Kalau enggak, bentar lagi kamu mati seperti kucing itu. Yang Jawa pasti tahu. Tukang taman saya naik motor, nabrak musang, terus dipikir kucing. Begitu berhenti, langsung buka baju. Oh, musang nggak jadi pakai lagi. Saya bilang sama teman saya, anak kucing sudah hampir mati, sikat sekalian. Krok. Lah gimana? Mas udah gitu. Saya pandang dia, dia pandang saya, nggak perlu ngomong, sama-sama tahu artinya. Artinya apa? Kamu percaya apa enggak? Saya ngomong gini, saya nggak percaya kayak begitu-begitu. Dia bilang, gua juga. Jalan, terus jalan. Begitu keluar dari kos, terus jalan. Hari itu truk masih boleh lewat di jalan protokol. Saya masih ingat tuh, lagi belok daerah Semanggi itu. Dari belakang saya lihat truk gedenya minta ampun. Bong, bukan tet. Bong, bong, kan itu kan lewat. Saya teriak, Yesus. VW kodok belok, sikat. Terus pinggirnya. Nabrak trotoar. Saya teriak, Yesus tolong. Tuhan baik. Semuanya baik semua. Dah. Alkitab bilang kutuk tanpa alasan tidak kena. Ini kena nih tadi, hampir kena. Berarti kutuknya punya alasan. Di mobil berdua. Pasti ada yang percaya di antara mobil ini. Berdua. Saya nggak percaya. Pasti dia dong. Saya gebrak tuh dashboard. Wah, kaget ya. Ada apa? Kamu percaya kan? Saya bilang. Dia diam. Saya nggak percaya. Di mobil cuma berdua. Kita ngalami begini. Pasti kami yang percaya kan? Saya bilang. Dia diam. Ngaku. Percaya dikit. Dia bilang. Hampir lewat. Hati-hati. Bapak Ibu. Ada tempat di mana engkau memang Tuhan taruh di situ. Engkau harus berdoa supaya itu diberkati. Amin. Tapi ada tempat yang Tuhan gak pernah engkau ke sana, gak pernah suruh kau ke sana. Engkau sengaja ke sana demi kesenanganmu, demi kehormatanmu. Saya beritahu, tahun ini hati-hati. Kenapa hidup ada masalah? Yang pertama, bukan salahmu, tapi memang tempat di mana kau ada harus terima sebuah penghukuman. Nomor 1, karena orang lain. Terus, kenapa orang kena masalah? Yang kedua, karena kesalahannya sendiri. Karena dosa. Siapa misalnya? Abraham. Ini banyak nih. Jadi ada satu tadi apa? Karena orang lain kita ikut kena masalah. Contohnya adalah Nuh sama Paulus. Nomor 2, karena dosa. Contoh pertama, Abraham. Engkau akan punya anak. Hah? Punya anak? Istriku sudah mati haid, aku mati pucuk. Gimana nih? Gitu. Langsung Zara punya ide. Kalau gitu ini aja nih, Hagar dikasih buat mancing anak. Itu ilmu dari mana nggak tahu tuh. Katanya kalau nggak punya anak, kita nggak apa melihara satu anak buat pancingan. Itu ilmu mana saya nggak ngerti tuh. Itu korelasi profetiknya apa nggak tahu saya. Itu Sarai bisa ngerti gitu nggak tahu dari mana. Itu ibadah penyembah berhala mana saya nggak ngerti. Ditawarkan Hagar. Lah Abraham lihat Hagar, waduh mirip kucing lihat ikan asin. Sikat bro. Keluar anak Ismail. Sampai hari ini perang kemarin belum berhenti nih. Ini baru sebentar ya. Itu gara-garanya masalah Abraham, Hagar, Abraham, Sarah. Gak sabar. Kenapa engkau sering ketemu masalah? Salah satu alasan adalah engkau tidak sabar nunggu janji. Sabar nyebar godong koro sing sabar sauntoro. Apa itu?
Berasa? Berapa kali kau kena masalah karena kau tidak? Kebagi kanan, sabar. Jangan bilang gini, orang sabar disayang Tuhan, kagak ada ayatnya. Itu bahasa apa, motivasi, nggak ada ayatnya. Nomor 2, siapa lagi? Yakub. Merasa kuat, asal jalan nggak pakai doa, cuek. Itu penyebabnya. Ngelihat yang namanya Rahel, waduh jatuh cintrong. Ngomong sama Laban, aku mau kerja sama kamu 7 tahun. Kalau Anda pengen dapet jodoh, tanya sama yang buat pasangan. Bukan bayar pakai 7 tahun. Dia kerja 7 tahun. Yakub itu artinya adalah penipu. Dia seperti ular. Papinya ditipu, dia tipu banyak orang. Kakaknya ditipu, papi ditipu. Orang Chinese bilang dia tok coa. Ular beracun. Satu hari dia ketemu sama Laban. Bukan Laban dong, Laban. Tok Leong, naga beracun. Begitu 7 tahun kerja, dikasih bukan Rahel, dikasih Lea. Dasar Yakub gak periksa-periksa. Sikat habis. Besok pagi baru tahu. Ingat, barang sudah dibeli, buka bungkus, gak bisa pulang. Mau sama Rahel lagi? Mau om. Kerja 7 tahun lagi. Anda tahu akhir hidupnya. Tadi saya ngobrol sama Pak Daud. Sepanjang hidupnya isinya penderitaan terus. Rohaninya mulai bangkit hanya pada saat dia tahu Yusuf masih hidup. Orang kita ada begitu tuh. Pokoknya kekuatan sendiri, pokoknya aku mampu sikat. Tuhan bilang, sonoh kerjain. Lakukan segala sesuatu. Saya mau kisahkan. Pendoa saya punya anak. 4 bulan yang lalu kan ada ujian UN tuh, SMP. Anak pendoa saya ini pinter, dan sekolahnya sebelum UN, 2 bulan sebelum UN, dia adakan yang namanya ujian testing. Tes lah. Tryout. Anak dari pendoa saya, juara nomor 20. Katanya pinter pak, temennya lebih pinter. Gitu. Bapaknya gak setuju, bapaknya marah. Bapaknya pendoa gak suka anaknya dapat 20. Orang Kristen kalau nggak terima, doa. Apa tadi? Mutung, ngambek, ngamuk, demo. Bukan Kristen. Ini dengar baik-baik nih. Dia doa puasa 2 minggu, dia bicara hal positif. Anakku juara, anakku gilang-gilang, orang tua mereka kaget, guru-guru kaget, kepala sekolah kaget, nama Tuhan dipermuliakan. Dia menang nomor 1. Wah. Tiap hari ngomong, pakai doa. Dia ngomong sama anaknya, kamu nomor 20, papi gak terima. Kalau kamu nomor 1, papi belikan Samsung S5. 8,5 juta. Tapi ya belajar anaknya. Begitu belajar ujian, anaknya nomor 1 di kelas, nomor 5 besar DKI Jakarta. Bapaknya kaget, guru-guru kaget semuanya. Bapaknya senang. Seketika waktu lamanya. Karena dia teringat dengan 8,5 juta satu S5. Makanya harus pakai doa. Ngotot kayak Yakub, ngotot, semuanya ngotot pakai tenaga sendiri. Belagak kuat, belagak mampu. Waduh, banyak anak muda merasa Tuhan tuh nggak tahu maunya Anda. Saya tuh maunya yang langsing, yang kurus ceking. Nanti kalau Tuhan pilihkan, waduh, dapatnya seperti lembu berat saya. Aku tak nyari sendiri. Hati-hati. Tuhan tahu kesukaanmu. Saya tuh waktu mau nikah saya mikir Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan hari itu, udah khotbah. Dan biasanya pendeta nyari pacar, nyari istri, udah susah. Perempuan zaman dulu kalau ngeliat pendeta, waduh, perempuannya maju mundur, calon mertua lebih mundur lagi. Jadi terserah Tuhan lah maunya apa. Saya tuh maunya yang cantik, yang tinggi. Tuhan kasih model. Gak percaya kok? Kurang asam semuanya, sempurna lah udah. Daripada ngomong kelamaan, nanti kapan saya bawa sini, udah kan? Tersinggung. Doa sama Tuhan. 3. Kenapa dapat masalah? Sudah tahu yang betul apa, sengaja pura-pura nggak tahu kenapa? Karena sakit hati. Hati-hati. Yunus pergi Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Babel, dekat Baghdad, Irak sekarang.
Yunus tuh paling benci sama orang Asyur, orang Niniwe. Kenapa? Orang-orang Niniwe itu bangsa teroris. Kalau bunuh orang Israel dicacah, perempuan hamil dibelah, ambil bayi dibecek. Jahatnya bukan main. Yunus tuh tahu kalau dia ke Niniwe ngabarkan Injil, orang Niniwe bertobat, berkat turun kan? Yunus tuh nggak mau musuhnya diberkati. Lebih baik aku nggak pergi. Gimana caranya? Dia berlayar ke Tarsis. Sudah tahu disuruh Tuhan A, tapi karena gengsi, sakit hati, nehi. Saya beritahu Bapak Ibu, orang mundur dari Tuhan, kena masalah, ada dua hasil. Yang pertama, nanti kalau bertobat, tidak bertanda, atau pulang bertanda. James Bartley adalah orang yang naik kapal Star East. Di tengah laut Mediterania, ada badai. James Bartley kecemplung ke laut. Anda tahu, dimakan sama seekor ikan paus, seperti Yunus. Dan satu malam bergulat, dia survive selamat. Tapi begitu keluar, tubuhnya sudah belang-belentong. Kena asam lambungnya paus. Kulitnya bledes semua. Jadi kalau dia jalan, itu kayak belang-belang. Orang tahu, ini orang bekas keluar dari perutnya paus. Yunus itu waktu keluar dari perut paus, hidup, itu sudah kayak di bleaching, putih semua. Kayak orang kena air panas dulu. Jadi pas dia balik bertobat, orang tahu, nih orang nabi yang pernah dimakan sama ikan. Mumpung masih belum ada tanda di tubuh ya, saran saya satu, cepetan balik tobat. Seorang rekan saya, nakalnya minta ampun, narkoba, gak tidur, wah obat masuk, hidup udah malu. Satu hari kena penyakit Stephen Johnson. Stephen Johnson, Anda tahu, kulit kalau ngelupas tahu ya, dibeset. Ini besetnya bagian dalam. Jadi yang dibeset tuh bukan kulit luar, bagian dalam. Satu tetes air, teriak-teriak kesakitan, seperti dalam neraka. Panasnya 42. Satu tubuh semua, kan beset semuanya. Dikeletek kan. Sakitnya bukan main. Dia tobat sama Tuhan. Tatonya aja sampai meletek semuanya kok. Sembuh total. Ikut Tuhan sampai hari ini. Saya masih ketemu di tanggal 4 kemarin. Masih ikut Tuhan. Tapi ada satu dia bilang, Tuhan mau tunjuk sama dia, bahwa engkau tuh pernah salah sama aku. Dan aku pulihkan, kau harus ingat dari mana kau diambil, dari sampah mana kau diambil. Sampai hari ini, tatonya di sini gak hilang. Semua hilang, ini sini gak hilang. Saya bilang, tanda, ingat, dari sampah diambil jadi anak raja, saya bilang. Mumpung belum bertanda hidup Anda. Dalam hidup saya ada tanda. Gak mau ngomong. Jadi omongan nanti ya kan. Zaman sekarang ini jemaat lebih sering ngomongin pendeta daripada ngomong khotbahnya. Bapak sudah prasangka buruk, udah gitu tersinggungan lagi. Tahu yang baik tapi nolak karena sakit. Firman Tuhan bilang ngampuni kok. Karena sakit hati nolak-nolak. Anda nolak, Anda pikir Anda benar depan Tuhan? Tidak. Terus kilaf. Karena salah jalan, kilaf. Nah ini. Karena banyak tekanan. Bapak Ibu, ini enteng nih. Saya bisa minta orang bawa ini gini. Terus aja nih, sejam gini. Ini enteng toh? Anda angkat begini, sejam, sengkleh tangan Anda. Bukan masalah berat atau ringannya beban Anda. Saya mau tanya, berapa lama kok kuat pegang beban itu? Saya sih ya orangnya kesel aja Pak. Tapi saya bisa nanggung kok Pak. 10 tahun. Tuh pahit hati, jadi pare. Siapa? Daud. Ya kita lihat. Ini raja dikenal luar biasa dalam hidup orang Israel. Satu hari, orang pada perang, dia ngintip orang mandi. Banyak orang bilang gini, Daud tuh ngintip gak sengaja. Siapa bilang bro? Untuk ngintip Bathsheba, dia perlu naik ke loteng. Ada di ujung loteng, lihat ke bawah. Dan saya nggak tahu, Anda mungkin kalau Anda orang Glodok, saya bisa gampang cerita. Orang Glodok tuh rumahnya pertama bawah itu adalah parkiran. Kalau malam parkiran, kalau siang toko. Lantai 2 tuh kantornya. Lantai 3 itu adalah rumah tinggalnya orang itu. Lantai 4 tuh dak beton. Buat jemur, main layangan, sama taruh AC sama jemuran. Gitu. Dak beton itulah sotoh rumah.
Jadi Daud itu sore-sore, Anda tahu sore-sore di Israel panasnya 46 derajat Celcius. Orang sore-sore panas-panas naik dak beton untuk lihat ke bawah, itu pasti nganggur itu. Itu bukan asal lihat, waduh kilaf pak, mana kilaf apa, naik udah panas-panas kok. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Shalom saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu. 4 September kemarin gereja GB Gatot Subroto semua merayakan ulang tahun yang ke-26. Jadi start gereja ini pertama ada tahun 88. 4 September itu di Karsa Pemuda. Ibadah pertama dibuat yang hadir kira-kira 400 orang. Dan dari 400 sekarang hari ini kalau di total semua kira-kira 250.000. Tuhan itu semuanya. Gak gampang loh, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sendiri tahu gereja ini ada start akhir 91 dan bergabung di start tahun itu. Saudara Tuhan, saya percaya kita terus dibawa Tuhan semakin dewasa untuk kenal rencana Tuhan. Nah, masuk tahun ini, saya percaya ini tahun ini unik nih. Goncangannya luar biasa tahun ini. Tapi Pak Niko bilang tahun ke depan ada 7. Yang pertama adalah Ainhei 2015 tahun goncangan. Nah, ya. Ini aja sudah goncangan Pak, tambah goncangan. Iya, enggak apa-apa. Bapak Ibu ada berapa persiapan yang harus buat? Orang bijak itu melihat malapetaka dan bersembunyi. Orang fasik berjalan terus kena celaka. Kalau kita baca firman kita jadi bijak senantiasa. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, Bapak Ibu ada waktu. Ini kan direkam nih. Dari tadi saya muncul terus di depan tuh. Ibadah pertama tolong diambil rekamannya, coba direnungkan. Saya bicara mengenai peperangan sepanjang tahun ini. Bahwa peperangan tahun ini tuh beda sama tahun-tahun lalu. Pernah ketemu ular ya? Belum ya? Saya ketemu pernah. Kita kalau lihat yang namanya rattlesnake, ular derik yang gitu, atau ular kobra, tuh kita ketemu kobra sama kita ketemu sama-sama takut tuh. Kobra takut, sama-sama takut. Dan Anda bersiap sedia. Tapi yang namanya ular python itu beda. Python kalau jalan di kaki, geli-geli sedep. Gitu. Nah, terus kita Anda cuma tahu satu hal. Kok rasanya sempit ya? Kok sempit ya? Kok makin sempit ya? Kerak. Mati. Peperangan tahun ini tipenya python. Tiba-tiba iblis masuk dalam rumah tangga kita dengan cara yang sangat halus sekali. Mulai dijerat hidup kita. Kita ke kiri mentok, depan, belakang, kanan mentok. Utara, selatan, timur, barat mentok. Sepertinya kalau semuanya mentok. Tok, 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 tok. Kesana mentok, sini mentok. Hidup yang benar, Kristen itu adalah hidup yang diberkati itu yang luas. Tuhan berkata, maka Tuhan akan meluaskan kemahmu, kan gitu. Kalau Anda berasa makin sempit, sepertinya nggak ada pertolongan, saran saya, koreksi diri. Ini jangan sampai python sudah masuk. Saya nggak bahas soal python, nanti Anda ambil saja yang ibadah yang pertama. Kita buka sebentar Matius 6:34. Kalau yang 33 sudah banyak yang ngomong. Cara hidup kerajaan Allah dan kebenarannya, nah, kan gitu. Udah itu nanti yang ngomong kapan-kapan. Matius 6:34. Sebab itu jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan khawatir akan apa? Jangan Senin, jangan khawatir. Jadi karena Senin besok ini punya kesusahannya masing-masing. Kesusahan sehari cukup untuk. Jadi Bapak Ibu yang namanya tiap hari itu ada tantangannya. Jangan sampai Anda hari ini punya tantangannya, Anda beban kekuatan sehari, Anda bawa beban 5 hari. Itu jadi rempeyek itu.
Bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertahan kesulitan sehari, cukup buat sehari, jangan lebih. Kita buka sebentar 1 Korintus 9:27. Kenapa saya tertarik dengan firman ini? Juli, minggu pertama, Anda sering mendengar, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Lagu itu Pak Niko sudah nyanyikan 2 bulan. Itu lagu beliau sudah cerita, pertama kali beliau dengar itu di tanggal 11 Juli. Pernikahan dari seorang kepala rakyat yang punya mantu kan anaknya itu, menikah anaknya. Nah, pada saat beliau sudah sampaikan itu, besok Sabtunya Pak Niko isi menara doa dan saya hadir. Beliau cerita ini, 1 Korintus 9 ayat 27. Kesusahan sehari cukup buat sehari. Sebab 27 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi tubuh perlu dilatih toh. Ini banyak orang sekarang suka fitness. Wah, saya kalau ngeliat laki-laki zaman sekarang ini, waduh, bahannya, waduh, bukan 6 pack, 8 packs. Wah, kotak-kotak semua. Badan keren. Wah, penampilan macho gitu ya. Ditanya, pernah tahu itu Paulus, Matius, Markus? Siapa Pak? Teman Bapak ya? Waduh. Dan menguasai jadi ngelatih tubuh harus apa? Menguasai. Bapak Ibu, kuasai diri kita sepenuhnya. Biasa kan kalau Anda mau puasa Anda bilang sama perut, perut, asam lambung dengar baik, hari ini gak ada makanan masuk puasa ya. Nurut, tunduk. Itu belajar. Supaya setelah aku beritakan Injil pada orang lain, apa? Jadi saya mau tanya, bisa nggak kita orang Kristen ditolak ke surga? Bisa banget. Bapak Ibu, nggak ada cerita sekali selamat-selamat. Anda dan saya tidak perlu terima keselamatan lagi. Kita sudah terima keselamatan. Bukan perbuatan baik. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Anda nggak bisa beli itu. Anda sudah di wisuda. Zaman sekarang pakai toga, wisuda, bawa itu gulungan itu yang kosong itu isinya. Nggak ada isinya itu nanti tebusnya di administrasi udah bayar baru tebus. Anda difoto, rektornya sudah pindahkan, difoto SE, sarjana ekonomi. Saya mau tanya, Anda bilangin sama teman, kapan ya kita jadi sarjana? Tadi ngapain? Anda sudah terima keselamatan, saya sudah terima keselamatan, sudah terima semuanya. Kita nggak bahas terima keselamatan, kita bahas bahwa engkau dan saya mau memerintah bersama Yesus. Dan caranya adalah latih tubuh dan kuasai sepenuhnya. Ini Bapak Ibu, ke depan Pak Niko bilang soal goncangan. Saya mau cerita ini dulu. Kenapa hidup itu ada masalah? Nah, ini kita bahas ya. Jadi judul topik hari ini khotbahnya adalah kenapa hidup ada masalah. Nanti coba cek pelan-pelan. Tidak semua masalah karena salah Anda. Tidak semua masalah karena salah mertua Anda. Bapak belum ketemu mertua saya sih. Kalau sudah ketemu bisa pingsan Bapak. Saudara Tuhan, nomor 1, kenapa kok hidup ini ada masalah? Ada 3 penyebabnya. Yuk kita lihat yang pertama dulu. Orang itu bisa kena masalah. Saya berikan contoh-contohnya nanti, hamba-hamba Tuhan ya. Itu karena satu seperti Nuh. Penyebabnya itu bukan Anda, tapi orang lain. Anda tahu Nuh ya? Dia tinggal di sebuah tempat yang dimana sekelilingnya berdosa semua. Jadi pada saat penghukuman Tuhan turun atas tempat itu, kebetulan Nuh di situ. Kena nggak? Kena. Jangan bilang begini. Seluruh tempat tinggal Anda 1 RT, 1 RW, semua buang sampah sembarangan. Anda nggak pernah buang sembarangan, buangnya rapi. Semua buang sembarangan. Kalau banjir, saya mau tanya, Anda bisa lolos? Wah, jangan bilang gini, Pak. Rumah saya tuh tempat paling rendah, Pak. Di perumahan saya semuanya banjir 2 meter. Tetangga kiri kanan